Halo Sobat SG, bagaimana kabarnya? Tetap semangat berjuang untuk masa depan kan? Pastinya dong. Welcome to Science Grade Channel. Kali ini sesinya kimia ya, kita akan bahas latihan soal siap UTBK. Sebelum menyimak lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga loncengnya dinyalakan, supaya selalu up to date bersama Science Grade. Jangan lupa juga share ke teman-teman ya, karena belajar bersama lebih asik dari belajar sendiri. Kembali bersama Science Grade, langsung saja yuk kita bahas soal yang pertama. Oke, di sini soalnya adalah Mimin dan Mumun. Kedua soalnya tentang satu topik yang sama ya, Mimin dan Mumun membuat larutan. Untuk soal yang pertama, di sini kita bisa perhatikan, yaitu yang pertama, si Mimin ini punya larutan asam HY. Kemudian si Mumun punya larutan KOH. KOH di sini belum diberi keterangan asam atau basa, tapi dari strukturnya kita sudah tahu bahwa si KOH ini merupakan basa. Asam dan basa so pasti akan bereaksi. Jadi di sini kita akan mereaksikan HY dengan KOH. Senyawa yang dihasilkan adalah senyawa garam. Garam KY dan akan menyisakan air. Ini reaksi seperti biasa, kita setarakan karena di sini semuanya bernilai 1, maka koefisiennya juga 1. Selanjutnya, kita akan buat MRS. Apa itu MRS? Misis ya? Bukan. MRS itu mula-mula, reaksi, kemudian sisa. Selanjutnya, kita tahu dari mana mula-mulanya ini. Mula-mula ini coba kita lihat. Ini ada 50 ml asam HY. Hanya diketahui volume saja, tapi tidak diketahui konsentrasi. Sehingga kita bisa memisalkan konsentrasinya, yakni 50 X. Selanjutnya, nilai dari KOH. Mula-mula KOH molnya bisa kita cari dari rumus mol sama dengan M dikali V. M-nya adalah 0,2 molar, kemudian V-nya adalah 30 ml. Ini tidak perlu kita ubah ke dalam liter ya, nanti kita buat satuannya adalah milimol. Kalau sudah dapat molnya ini, kita masukkan ke mula-mula KOH, 6 milimol. Selanjutnya, mengisi R. R itu bisa diisi dari mana? R bisa diisi dari reaktan pembatas. Bagaimana kita tahu reaktan pembatas itu mana? Kalau stoikiometri normal, kita bisa lihat dari reaktan yang memiliki perbandingan antara mula-mula dengan koefisiennya yang paling kecil. Tapi di sini karena ada variabel X, kita belum bisa menggunakan datanya ya. Jadi kita dari mana? Kita baca selanjutnya. Kedua larutan mimin dan mumun dicampurkan. Selanjutnya, Bu Guru meminta untuk ditambahkan lagi dengan 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Di sini yang ditambahkan adalah HCl. HCl ini masuk ke dalam golongan asam. Ingat ya, suatu senyawa tidak bisa bereaksi dengan senyawa sejenisnya. Jadi kalau senyawa yang ditambahkan asam, dia akan bereaksi dengan siapa? Benar sekali, dengan basa. Jadi HCl itu akan bereaksi dengan KOH. Kalau KOH-nya masih bisa bereaksi dengan HCl, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa si KOH itu masih sisa. Kalau KOH-nya masih sisa, berarti reaktan pembatas yang kita punya itu adalah larutan asam milik si mimin, yaitu HY. Nih, pembatasnya 50X ya, 50X dua-duanya. Kemudian sisanya habis. Sisanya berapa ini KOH? Kita belum tahu, kita harus mencari tahu dahulu sisanya. Melalui apa? Di sini kan ada campuran asam dan basa. Kemudian ada keterangan.
Penambahan larutan yang terakhir menyebabkan pH larutan menjadi netral. Apa arti kata dari netral ini? Netral itu kan bisa kita artikan mol asam setara dengan mol basa ya, sehingga dia bisa menjadi larutan netral. Kita bisa menggunakan konsep ini untuk menghitung sisa mol dari KOH. HCl-nya berapa? HCl-nya di sini ada volume dan juga konsentrasi 0,1. Sehingga bisa kita dapatkan mol basa. Mol basanya berapa? 2 milimol. Ini adalah mol basa sisa. Kita bisa masukkan 2 milimol ini ke dalam tanda tanya yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ubah tanda tanyanya menjadi 2 milimol. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung ini. Kita fokus pada KOH ya, karena yang kita cari adalah nilai X-nya. Jadi, di sini kita buat layar baru. Tadi kita dapatkan mula-mula 6, kemudian dikurangi R-nya adalah 50X, itu sama dengan 2. Maka di sini kita dapatkan 50X-nya adalah sama dengan berapa? Sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 4 dibagi 50. Atau nilainya adalah 0,08 molar. M-nya ini konsentrasi dari si HY. Sudah kita dapatkan nilainya. Oke, gampang ya Sobat SG. Sekarang kita akan lanjutkan soal selanjutnya. Ini ada 2 larutan yang berbeda, kemudian harus kita bandingkan. Larutan milik siapa? Larutan milik Mimin dan larutan milik Mumun. Yang dibuat Mimin di sini adalah larutan dengan campuran NaBr dan CaBr2. Oke, kita buat larutannya si Mimin. Mimin di sini ada NaBr, kemudian CaBr2. Kemudian untuk si Mumun, oh ya Mimin ini massa airnya 500 gram ya, 500 gram. Bedanya dengan si Mumun, Mumun membuat senyawa larutan dengan melarutkan 84 gram urea. 84 gram urea ke dalam 1 kg air. Lalu apa yang ditanyakan dari soal ini? Yaitu perbandingan penurunan titik beku atau delta TF antara larutan si Mimin. Kita misalkan larutan Mimin ini A ya, kemudian Mumun B. Jadi delta TFA dibanding dengan delta TFB. Di sini yang ditanyakan dari soal. Sekarang coba kita ingat-ingat. Apa sih rumusnya dari delta TF itu? Delta TF ini kan rumusnya adalah molaritas dikali dengan konstanta beku, KF. Untuk elektrolit nanti bedanya ada I, non-elektrolit tanpa I. Sekarang apakah kedua senyawa Mimin dan Mumun ini sama? Tentu berbeda kan? NaBr dan CaBr itu termasuk ke dalam golongan larutan elektrolit. Sedangkan urea itu merupakan larutan non-elektrolit. Di sini kita bisa tahu bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung delta TF larutan Mimin dan delta TF larutan Mumun adalah berbeda. Jadi kita nanti cari masing-masing ya. Sekarang untuk si Mimin karena dia larutannya adalah elektrolit, maka kita butuh data I terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari data I?
kita harus mengionisasikan. NaBr itu kita ionisasikan menjadi Na+ dan Br-. Kemudian CaBr2 itu akan terionisasi menjadi Ca2+ ditambah dengan 2Br-. Nilai I-nya di sini rumusnya apa? I adalah 1 plus N-1 kali alfa. Sudah tahu kan Sobat Sanskrit kalau N itu merupakan jumlah ionnya dia. Kemudian untuk alfa adalah derajat ionisasi. Ionisasi. Kita tahu dari mana data-data ini? N karena jumlah ion, berarti kita lihatnya dari hasil ionisasi yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk alfanya, di sini kita tahu bahwa si NaBr dan CaBr terdisosiasi secara sempurna. Kalimat ini atau kata ini menunjukkan bahwa nilai alfa dari kedua garam adalah 1. Nah, di sini bisa kita hitung ya. I milik NaBr itu 1 ditambah 2 min 1 dikali 1, kita hasilkan 2. Kemudian untuk CaBr2 itu kita dapatkan juga 1 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 1 menghasilkan nilai 3. Apakah semua data sudah kita dapatkan? Sudah dong. Jadi kita langsung bisa menghitung delta TF-nya. Langsung kita buat perbandingan ya. Delta TFA kita bandingkan dengan delta TFB. TFA, M itu molalitas. Rumus dari molalitas adalah mol dibagi dengan massa pelarut. Sama seperti yang atas, ini molnya si A dibagi massa pelarutnya si A juga, kemudian dikali Kf. Lalu untuk yang delta TFB, kita dapatkan mol B dibagi dengan massa pelarut si B dikali Kf. Karena pelarut yang digunakan sama-sama air, maka Kf-nya di sini bisa kita hilangkan. Kemudian mol A-nya kita dapat dari mana? Ini sudah ada mol NaBr dan mol CaBr. Tetapi ada 2 mol yang harus kita pilih yang mana? Dua-duanya harus kita gunakan karena dua-duanya masuk ke dalam larutan. Bagaimana caranya menggunakan dua-duanya? Jadi di sini kita tambahkan ya hasil dari perkalian mol NaBr dengan INaBr dan ditambahkan dengan molnya si CaBr2 dikali I-nya CaBr2. Oke. Lalu kita bagi dengan MPa. Selanjutnya untuk molnya si B bagaimana? Molnya si B diketahuinya adalah massa dan Mr. Sehingga kita bisa gunakan massa urea dibagi dengan Mr urea. Lalu kita bagi dengan MPB. Selanjutnya kita masukkan nilainya masing-masing. Mol NaBr 0,1, I-nya 2 ditambah dengan 0,05, I-nya adalah 3. Selanjutnya kita bagi dengan MPa. Ingat ya, di sini massa pelarut harus dalam bentuk kilogram. Sehingga kita bisa mengubah dari 500 gram ini menjadi 0,5 kilogram. 0,5. Selanjutnya kita masukkan juga 84 dibagi 60. Ini saya kalikan MPB 1. 1 per 1 sama ya, langsung dihilangkan. Selanjutnya di sini kita akan mendapatkan hasil 0,5, 0,2 ditambah dengan 0,15. Ini setengah ya, bisa diubah ke setengah. Kemudian bisa dikali 2. Ini menghasilkan 1,4. 1,4 di sini 0,7. Oke.
Dan di sini kita dapatkan 0,35 per 0,7. 0,35 dibanding dengan 0,7. Bentuk desimal jangan digunakan sebagai perbandingan ya. Sekarang kita ubah dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita bagi bilangan yang paling kecil dua-duanya, yaitu 0,35, 0,35. Sehingga di sini bisa kita dapatkan nilainya yaitu 1 dibanding 2. 1 milik si Mimin, si A, kemudian 2 milik si Mumun. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini 1 banding 2. Bagaimana Sobat Science Grid? Sudah benar jawabannya? Oke, sampai jumpa pada latihan soal selanjutnya. Terima kasih.